rekam dulu ya. Oke. Silakan Pak Seno. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haryo. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya mungkin akan sedikit opening dulu ya. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Suseno dan mungkin saya di sini sebagai eh, coach, consultant, join sama dengan Pak Haryo tadi di facilitator juga di AS Consultant ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada seluruh peserta yang sudah join dalam acara ini. Dan terima kasih banyak juga pada Pak Haryo yang sudah menjadi inisiator dan juga fasilitator di acara ini ya. Dan acara ini juga udah rutin dan konsisten kita jalankan. Dan yang berikutnya kami juga ucapkan terima kasih banyak pada sponsor kita. Ada dua, yaitu yang pertama adalah dari Rida Tour and Travel ya. Rida Tour and Travel ini fokus ke tour and travel, baik itu perjalanan umroh ataupun perjalanan nasional dan internasional. Jadi nanti akan ada giveaway berupa voucher senilai 1 juta, ada 5 voucher, dan kita akan berikan pada yang penanya terbaik ya. Dan berikutnya ada sponsor, salah satu sponsor utama yaitu dari Sintesa Herba Indonesia ya. Sintesa Herba ini adalah produsen dari herbal yang ada di Indonesia yang merupakan herbal organik dan mengandung probiotik atau simbiotik dan juga enzim ya. Jadi ada added value dibandingkan dengan herbal-herbal yang biasa dan diolah secara modern dan sudah dipasarkan secara luas di Indonesia. Bisa dicek di toko-toko online ataupun terutama online ya. Kita banyak fokus di online kayak ini di Sintesa Herba ini. Oke, sebelum masuk ke acara, mungkin kita akan uh, bridgingkan dulu. Topik kita kali ini adalah business strategy for leading companies out of crisis ya, crisis. Dan ini juga memang topik ini sangat inline, relevan dengan kondisi saat ini ya. Jadi kalau kita melihat informasi, mendengar informasi, data-data itu banyak yang bilang bahwa kondisi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi banyak juga yang bilang baik-baik aja. Nah, ini yang mana yang benar atau yang mana yang tepat? Mungkin kita lebih enak melihat uh, apa namanya kondisi yang baik-baik aja ya. Tapi bagaimana kalau tidak baik-baik aja? Nah, mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, kita butuh butuh uh, apa namanya gambaran atau strategi ataupun analisa apa sih kenapa sih perusahaan kita tidak baik-baik aja ataupun kenapa sih kondisi company ini tidak baik-baik aja karena tidak banyak yang cukup banyak yang company nasional multinasional itu trennya itu menurun ya, revenue menurun juga, apalagi income-nya menurun dan bahkan sampai ada yang bangkrut baik dari sektor apa namanya FMCG ataupun yang kemarin kita dengar ada pabrik sepatu tekstil mungkin banyak yang gulung tikar. Nah ini kan menggambarkan situasi yang tidak baik-baik aja dari level atau sisi mungkin skala mikro industri ya. Nah untuk itu kita akan hadirkan pakarnya nih saat ini yang akan mengupas tuntas bagaimana sih strategi yang terbaik untuk menghadapi krisis ini. Dan kita undang dalam hal ini adalah Pak Wiliatmo Tandra. Silakan Pak buka open mic kameranya mungkin. Oke. Selamat malam Pak. Oke. Sedikit informasi yang mungkin nanti Pak Willy akan lebih elaborate apa namanya experience-nya. Beliau ini adalah
seorang business coach dan direktur dari RAM Consulting dan sudah banyak pengalaman juga di industri ya, baik FMCG, elektronik ataupun manufacturing, dan beliau menjabat beberapa posisi penting baik itu CEO dan juga level top leader atau manajerial lainnya ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Willy. Silakan Pak Willy. Oke, sambil Pak Willy mempersiapkan slide-nya ya, mungkin saya sedikit info apa namanya rule of the game-nya. Silakan teman-teman kalau mau buka open kamera silakan. Tapi selama jalan sesi ini mungkin mikrofonnya boleh di mute dan mungkin kita sesi ini kita jalankan dengan santai saja. Silakan sambil makan atau ngopi ya biar kita menyimak dengan santai tapi fokus ya. Oke, silakan Pak Willy. Times. Ya, selamat malam kepada Pak Haryo dan juga Pak Seno, serta Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan ternyata malam hari ini juga banyak teman-teman lama yang hadir, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, tentunya yang menjadi judul kita yang kita akan bahas adalah strategi yang terintegrasi dalam perusahaan dalam menghadapi kondisi yang menurun. Nah, biasanya saat perusahaan mengalami kondisi menurun, strategi yang diterapkan adalah perusahaan mati-matian melakukan cost reduction. Nah, dalam sesi ini kita saling mengisi untuk melihat pendekatan itu sebenarnya benar atau tidak. Karena berdasarkan pengalaman saya di dunia consumer electronics, yang saat itu perkembangan teknologinya semakin lama semakin tidak mengalami perubahan. Apalagi di industri untuk home appliance. Praktis teknologinya ya dari sebelumnya sama sampai dengan sekarang tidak mengalami banyak perubahan. Tentunya kita mulai dari kondisi apa sih yang dihadapi oleh perusahaan saat ini. Satu adalah kalau kita melihat kondisi geopolitik yang tidak menentu. Ini juga menjadi satu faktor yang membuat ketidakpastian dari sisi supply chain dan juga membuat kenaikan harga bahan baku terutama dari sisi sektor energi itu sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah perusahaan tidak kompetitif dalam menghadapi persaingan. Seperti kita ketahui sekarang persaingan ini tidak hanya di dalam lokal saja, tapi barang-barang di luar negeri mulai masuk. Dan yang saya dengar dari teman saya yang masih bergerak di bidang elektronik, pemerintah sudah menerapkan berbagai aturan untuk bagaimana barang impor untuk elektronik itu mengalami kendala pada saat mereka masuk ke Indonesia. Tentunya dengan pedoman tidak melanggar aturan dari WTO itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga adalah kenaikan harga bahan baku, dan lainnya yang paling utama adalah termasuk biaya energi itu sendiri. Dan kita ketahui Indonesia ini mempunyai biaya energi yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan China. Dan oleh sebab itu, makanya kita juga nggak heran kita dengar dari berita bahwa di industri keramik ini sendiri juga mereka mengalami permasalahan. Dan dari cost structure sendiri, industri keramik untuk pemakaian energi itu menyumbang sekitar 30%-an lebih daripada struktur overhead-nya mereka. Ini sama dengan bisnis yang pernah saya tangani, yaitu medium density fiberboard, di mana biaya energi itu sangat menyumbang persentase yang sangat besar sekali. Dampaknya apa? Dampaknya adalah masalah profitabilitas, cash flow, dan keberlangsungan perusahaan menjadi terancam. Terus poin berikutnya kita lihat span of public listing for companies active in given years. Jadi dari tahun ke tahun kita melihat bahwa umur perusahaan itu semakin lama semakin tidak sesuai atau tidak seharusnya
yang seperti terjadi di era sebelumnya. Di situ dulu deh. Situ dulu, sini dulu. Terus kemudian kalau kita lihat dari BCG cycle, Halo ini Pak Willy. ya, Pak. Kita melihat bahwa posisi STAR di tahun 1992 itu mengalami 3,8 kali untuk berputar dari kondisi STAR menjadi kondisi yang low growth atau tanda tanya dan juga low market share. Tahun 2012 perputaran ini menjadi lebih cepat karena masalah teknologi yang tadi saya sebutkan di atas sebelumnya dan juga disruptif daripada teknologi itu sendiri. Kita mengalami sendiri waktu saat tahun 2005-2007 kondisi persaingan di elektronik itu sangat ketat sekali. Bahkan teknologi yang ada baik antara Jepang, Korea itu sudah tidak mengalami satu hal yang berbeda. Nanti akan saya sampaikan bagaimana satu merek bisa berkembang dibandingkan dengan merek yang lainnya. Terus kemudian kita lihat dari transformation trajectories bahwa pada saat perusahaan mengalami crash condition atau environment yang crash, maka fase pertama perusahaan harus melakukan yang namanya economize, yaitu cost reduction. Tapi cost reduction itu sendiri nggak bisa berdiri sendiri. Ini harus diimbangi dengan new strategic approach. Nah, new strategic approach ini nanti akan disampaikan juga. Terus kemudian untuk perusahaan bertumbuh kembali dibutuhkan strategic innovation. Untuk economic phase ini kita lihat ada 6 yang saya mau tampilkan di sini adalah budgeting and cost variance analysis. Nah, pertama-tama banyak perusahaan yang menerapkan bagaimana menjalankan posisi budget yang sangat ketat. Dan seringkali yang mereka lakukan adalah cost untuk branding itu diturunkan, terus kemudian cost untuk training diturunkan. Yang penting perusahaan bisa menurunkan biaya dari sisi budget. Dan poin berikutnya adalah bagaimana perusahaan menjalankan cost variance analysis. Nah, cost variance analysis ini kita melihat, kenapa? Dalam cost variance analysis ini kita melihat bahwa per masing-masing cost center di dalam skop produksi ini diukur baik untuk penggunaan raw material, direct labor maupun overhead. Sehingga masing-masing cost center bisa diketahui bagaimana yang mengalami pemborosan dan bagaimana apakah pemborosan itu disebabkan karena harga yang ditentukan actual versus standar yang tidak sesuai atau usage yang tidak sesuai dengan standar. Terus kemudian sebagai satu pengukuran mengenai kinerja suatu operasional, terutama operasional dari sisi mesin adalah overall effectiveness equipment yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan poin berikutnya adalah lean manufacturing dan tujuan bagaimana perusahaan bisa melakukan penghematan dari value stream yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, OI ini dengan lean manufacturing ini berkaitan erat dengan yang total productive maintenance. Bagaimana perusahaan tetap menjalankan total productive maintenance untuk mendukung kinerja dari pencapaian OI itu sendiri. Terus effectiveness energy utilization. Nah, ini sangat penting sekali. Banyak perusahaan yang sekarang juga melakukan alternatif pemakaian energi. Namun ada konsekuensinya dari pemakaian masing-masing jenis energi itu sendiri, dan juga harus ada measurement untuk mengukur standar energi yang dipakai atau energi yang di-consumption termasuk dengan actual dari energi itu sendiri. Kadang-kadang energi yang dipakai sudah bagus, namun burner yang dipakai untuk oven atau kiln di industri keramik itu tidak menunjang sehingga terjadi pemborosan di pemakaian energi itu sendiri.
Nah, untuk selanjutnya adalah man hour productivity. Kita mengenal man hour productivity ini banyak diterapkan di di proses manufacturing yang sifatnya assembling ataupun proses manufacturing yang masih memakai tenaga manual dengan misalnya kayak 3 pack masuk ke dalam satu bungkus. Tentunya pengukuran kinerja atau produktivitas per masing-masing orang harus diukur. Persatuan unit yang dihasilkan memerlukan berapa menit per masing-masing seksi. Nah, ini nanti akan dijelaskan di slide yang mengenai hal ini. Ada 6 big losses in the OE. Nah, ini teori ini ditemukan oleh orang Jepang yang namanya Seiji Nakajima. Availability loss itu adalah mencakup unplanned stops. Terus kemudian planned stop. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadi unplanned stop? Jadi kerusakan mesin yang secara mendadak. Nah, biasanya kerusakan mesin yang secara mendadak ini karena kurangnya pelaksanaan daripada total productive maintenance itu sendiri. Sehingga mesin seringkali mengalami breakdown. Terus plan stop, setup and adjustment. Nah, ini hubungannya sama dengan bagaimana kita menyusun suatu produksi. Dan jikalau suatu produksi atau sistem manufacturing yang dijalankan secara input atau output yang jumlahnya besar dan masif, tentunya membutuhkan cleaning yang sangat panjang sekali. Pengalaman saya di FMCG, terutama untuk di confectionery maupun di beverage, total cleaning dibutuhkan kurang lebih sekitar 4 jam. Untuk dunia alkohol, terutama bir, kalau saat kita mengalami penggantian produk atau setup adjustment, itu membutuhkan kurang lebih sekitar 8 jam. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah bagaimana pipa atau piping yang ada maupun mesin yang ada itu harus bebas dari micro. Terus performance loss adalah small stops, ini disebabkan karena idling dan minor stops. Ini kebanyakan timbul karena pada saat kita sorting material, ini nggak fit dengan kondisi mesin yang dipakai. Contoh yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah pada saat kita misalnya memakai botol bekas atau botol yang dipakai kembali untuk prosesi beverage, jika botol itu sudah lebih dari 3-4 kali, maka terjadi minor stop botol tersebut. Ini mengalami satu kendala. Terus slow cycles, reduce speed. Reduce speed ini bisa berkaitan dengan kondisi mesin ataupun pada saat kita mengadakan suatu pembelian mesin, kita ini seringkali hanya mengandalkan mesin yang harga murah, tapi cycle-nya yang tidak kita perhitungkan. Terus kemudian quality loss, production rejects. Nah, ini mengakibatkan proses disebabkan oleh proses defect. Terus kemudian startup reject, reduce yield. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, kita menyusun suatu rencana produksi dan rencana itu sering berubah. Ataupun rencana itu mengalami kendala akibat kondisi mesin breakdown, maka pada saat kondisi mesin dijalankan lagi, maka waste yang timbul akan sangat banyak. Membutuhkan kurang lebih setengah jam atau 45 menit untuk menghasilkan produk yang sesuai kualitas yang kita inginkan. Standar dari dunia untuk pengukuran OE ini adalah 85%. Dan untuk mencapai 85% ini juga membutuhkan bukan hanya dari sisi mesin itu sendiri, dari sisi perencanaan produksi, tapi bagaimana perusahaan bisa mendeliver quality yang sesuai. Yang di sini dinyatakan adalah quality loss. Terus kita beranjak kepada total productive maintenance. Total productive maintenance adalah program untuk kepentingan produksi atau operasional. Dalam TPM-nya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Kesatu adalah operator merupakan elemen yang penting. Nah, ini seringkali banyak yang perusahaan tidak mendidik operator mereka untuk bagaimana
mengerti di dalam mengoperasikan mesin. Dan juga ada satu pengalaman yang saya jumpai, mereka seringkali mengganti operator untuk menangani mesin yang berbeda-beda. Nah, sedangkan kalau pendekatan yang saya pernah alami di consumer electronics, terutama di Toshiba, operator ini harus mempunyai kestabilan dalam hal dia mengoperasikan mesin maupun dalam masa kerjanya dia. Jadi nggak gampang untuk memindahkan satu operator mesin yang satu dengan operator mesin yang lainnya. Kedua adalah keterlibatan mulai dari level operator, supervisor, terus kemudian plan manager, PPIC, dan direktur itu sendiri. Ya. Jadi ini membutuhkan banyak hal yang harus dijalankan. Nah, TPM sendiri, strateginya sendiri adalah desain produk yang dapat diproduksi secara efisien oleh mesin. Nah, ini ada satu hal yang saya mau memberikan satu sharing. Di dalam budaya perusahaan Jepang, mereka pada saat melakukan suatu pembuatan produk yang baru, mereka nggak hanya memikirkan dari sisi asal produk itu jadi, tapi mereka memikirkan bagaimana produk yang mereka buat itu sesuai dengan mesin yang ada dan juga desainnya disesuaikan agar produktivitas dan efisiensi bisa tercapai. Terus kemudian layout mesin, perkakas peralatan untuk pemoderasian pemeliharaan yang lebih mudah. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor mengapa layout, terutama kalau kita bicara assembling, mereka dari tahun ke tahun juga mengalami satu perubahan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya pada saat maintenance maupun pada saat operasional, maka semuanya menjadi lebih produktif dan lebih efisien. Nah, poin yang ketiga adalah melatih pekerja, baik operator, teknisi, dari sisi hard skill dan soft skill secara terus-menerus. Ini sangat penting sekali dan banyak perusahaan yang seringkali tidak memperhatikan hal ini dan bahkan tidak mau memberikan pelatihan. Pengalaman saya menunjukkan bahwa seringkali perusahaan membuat SOP yang terlalu rinci, yang bahkan pekerja pun tidak mengerti bagaimana menjalankan SOP itu sendiri. Dan dalam prakteknya, banyak pekerja yang terlatih dengan baik adalah berdasarkan training yang dilakukan di lapangan. Terus kemudian seleksi mesin yang dapat meningkatkan potensi produksi. Yang tadi seperti saya sampaikan, seringkali company dalam melakukan seleksi mesin, mereka berpedoman hanya dari sisi harga saja. Sedangkan faktor lainnya adalah bagaimana mesin itu sendiri bisa meningkatkan potensi produk itu sendiri. Panggil lah, kecek. Panggil. Sudah. Salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah saat kita melakukan seleksi untuk mold injection molding. Nah, saat itu kita memilih dari Jepang maupun dari Jerman. Di Jerman harganya jangan sangat jauh lebih mahal. Tapi pada saat kita memilih dari Jerman, ternyata cycle time menjadi lebih cepat. Terus kemudian praktis breakdown yang terjadi pun kecil sekali. Dan bekerja dalam 3 shift masih aman. Terus kemudian yang poin berikutnya adalah susun jadwal pemeliharaan mesin termasuk kontrol realisasinya serta hasil perbaikannya. Nah, di sini kita bicara mengenai bagaimana kita mengukur ketersediaan spare part dan juga mengukur waktu yang dibutuhkan oleh operator atau teknisi dalam memperbaiki atau melakukan pemeliharaan mesin itu sendiri. Slide berikutnya kita lihat adalah pilarnya apa sih yang menjadi dari TPM ini. Nah, pilarnya jadi dari beberapa faktor, yaitu autonomous maintenance, kemudian synchronized maintenance, proactive maintenance, product quality, continuous improvement, dan management of new equipment. Ya, di sini untuk autonomous maintenance ada suatu hal yang sangat baik sekali. Operator terampil dan bertanggung jawab untuk memelihara peralatan. Jadi mempunyai satu kebiasaan
saat pagi mereka menjalankan mesin, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka mengecek kondisi oli, kondisi belt mereka atau heater yang mereka jalankan untuk mesin vacuum foaming, itu menjadi hal yang sangat penting. Terus kemudian synchronized maintenance, jadwal pemeliharaan dan produksi sepenuhnya disinkronkan. Nah, ini bisa terjadi kalau perencanaan produksi dan juga untuk suplai kebutuhan terhadap demand ini benar-benar bisa disinkronkan sehingga produksi tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dari catatan ataupun data yang kami jalankan, pre-planning ini sangat dibutuhkan sekali. Pre-planning ini mencakup bagaimana maintenance diberikan hari, engineering diberikan hari untuk melakukan maintenance. Terus proactive maintenance adalah pemeliharaan prediktif dan berbasis kondisi dan pemeliharaan korektif. Pemulihan aset seperti kondisi baru yang dihasilkan dari inspeksi. Nah, ini perlunya sekali seorang manajer atau engineering manager maupun production manager atau plant manager untuk selalu melakukan inspeksi. Dan bahkan dari salah satu pengalaman saya waktu di MDF, ada beberapa mereka punya teknisi sangat hebat sekali. Saat mereka mendengarkan motor dari mesin itu sendiri, mereka tahu bahwa kondisi motor ini sudah harus dilakukan perbaikan. Dan ternyata waktu dicek memang betul harus diperlukan perbaikan. Nah, product quality adalah organisasi berpikir ke depan menciptakan kepuasan pelanggan dengan memberikan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Nah, tentunya ini diperlukan suatu kedisiplinan dalam menjalankan bagaimana setiap orang harus mempunyai mindset quality. Terus continuous improvement. Mungkin semuanya ada tahu bahwa semua proses yang dijalankan harus berkelanjutan, harus melakukan suatu perbaikan kelanjutan. Sistem manajemen Jepang berlandaskan bahwa continuous improvement itu lebih penting daripada big innovation. Karena continuous improvement yang dilakukan terus-menerus itu akan membuat organisasi menjadi lebih hidup. Terus manajemen of new equipment. Ya, di sini adalah desain, commissioning, dan pengujian yang tepat akan memastikan peralatan dapat diandalkan membuat produk sesuai spesifikasi. Jadi waktu saat kita melakukan pilihan awal untuk suatu equipment, maka kita perlu melakukan studi banding dan juga pada saat kita melakukan commissioning, maka commissioning ini harus benar-benar dijalankan dengan baik. Terutama kalau dari pengalaman saya untuk di Jepang ini pada saat mereka untuk keluarkan produk baru dan memakai peralatan yang baru, mereka benar-benar mengecek secara mendalam sampai mereka menyetujui bahwa proses itu dinyatakan oke. Terus apa sih yang menjadi landasannya adalah safety, health, and environment. Terus kemudian training, kemudian 5S, dan poin berikutnya adalah Office TPM itu sendiri. Office TPM adalah berfungsi untuk mengukur bagaimana TPM yang dilakukan oleh perusahaan dapat dijalankan dengan baik. Safety and health and environment serta 5S ini menjadi satu landasan moral bagi karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Tanpa ada safety maupun health dan environment serta 5S, maka engagement people yang ada di dalam manufacturing ini tidak akan bisa terbentuk dengan baik. Jadi kita ketahui 5S ini terdiri dari spiriting, kemudian organize, sign the workplace, standardization, sama self-discipline. Nah, bagian yang paling susah adalah bagaimana kita membentuk karyawan yang ada untuk mereka mempunyai kedisiplinan diri sendiri. Dan diperlukan manajer atau pimpinan yang bisa memberikan engagement kepada anak buahnya sehingga mereka benar-benar tanpa disuruh atau tanpa dikontrol melakukan disiplin dengan sendirinya. Terus identification and elimination waste dari value stream ini merupakan sentral dari lean manufacturing itu sendiri. Nah, value stream adalah proses untuk mengidentifikasikan dan untuk menggambarkan flow informasi proses atau physical goods
di dalam supply chain dari material supply raw material sampai ke position to the customer, sampai dengan finished good. Terus value stream mapping ini adalah basic planning tool for identifying waste and designing solution and communicating lean concept. Nah, dalam manajemen Jepang, saya ambil contoh adalah bagaimana mereka secara proactively setiap minggu level presiden direktur itu selalu bertemu dengan supplier. Baik mereka membicarakan mengenai kualitas, baik mereka membicarakan mengenai harga, baik mereka membicarakan mengenai delivery, itu semuanya udah menjadi satu kebiasaan yang rutin. Terus kemudian semua karyawan harus di training untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan waste dari pekerjaannya mereka. Waste ini bisa terjadi di dalam semua pekerjaan dan semua level di dalam organisasi itu sendiri. Effectiveness adalah merupakan hasil daripada man, method, material, and machine at the work site. Terus kemudian kita lihat lagi adalah 3 pilarnya, jadi dari the problem. Kita harus menyadari bahwa pemborosan itu terjadi di semua level dan semua aktivitas. Terus kemudian yang kedua adalah apa sih solusinya yang kita bisa berikan, termasuk identifikasi dan bagaimana mengurangi atau menghilangkan pemborosan itu sendiri. Terus kemudian siapa yang harus melakukan? Adalah semua karyawan atau departemen yang terlibat dalam organisasi itu sendiri. Ada satu kebiasaan yang saya mau sharing dalam kesempatan ini. Praktek yang dilakukan oleh manajemen Jepang adalah mereka baik yang bertindak sebagai presiden director maupun yang bertanggung jawab terhadap produksi, mereka itu sering rutin melakukan keliling. Ya, dari pagi mereka datang, selalu harus mereka keliling ke semua bagian produksi dan juga mengecek. Terus kemudian siang hari mereka melihat pelaksanaan quality di lapangan, apakah pemakaian partnya sudah sesuai atau tidak, produk yang dihasilkan sudah tidak, finishing yang dihasilkan sesuai atau tidak, dan sebelum pulang kerja mereka juga melakukan pengecekan yang mereka nyatakan sebagai quality inspection. Terus lean manufacturing ini kalau kita lihat dari tipe waste-nya. Satu adalah overproduction. Nah, ini overproduction menjadi satu concern yang buat company di dalam menjalankan satu produksi. Ini terjadi produksi yang melebihi dari kebutuhan dan juga kecepatannya melebihi daripada apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah pada saat menunggu. Nah, ini waktu menunggu. Kenapa waktu menunggu ini menjadi poin yang penting? Karena seringkali antara satu cost center atau satu departemen dengan departemen yang lainnya itu tidak ada sinkronisasi. Misalnya kondisi dari spare part, kondisi daripada cost center 1 untuk supply kepada cost center 2 ini mengalami hambatan karena capacity yang ada di cost center 1 tidak seimbang dengan capacity yang ada di cost center 2 atau terjadinya breakdown mesin sehingga operator atau pekerja yang di level cost center 2 ini mempunyai waktu untuk menunggu. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai bagian daripada wait time waste. Terus ketiga adalah transportation waste. Nah, ini juga berhubungan dengan layout. Semakin layoutnya tidak baik, maka transportation waste yang terjadi akan semakin besar. Oleh sebab itu, dalam berbagai layout yang disusun, bagaimana operator bisa bekerja dengan maksimal, mereka disuplainya dengan metode yang sangat efektif, sehingga pengoperasian mesin bisa dijalankan dengan baik. Terus kemudian processing waste, usaha yang berlebihan yang tidak memberikan nilai, yaitu tadi yang seperti saya sampaikan, terlalu banyak terjadi penggantian perencanaan produksi, terus kemudian terjadi breakdown. Nah, ini mengakibatkan timbulnya processing waste. Terus poin kelima adalah inventory waste. Kita tahu bahwa terlalu baik inventory yang ada itu akan mempunyai satu problem, yaitu bukan hanya dari sisi working capital saja, tapi dari sisi
kualitas atas produk itu sendiri. Ini terjadi bukan hanya di industri makanan atau minuman yang mempunyai expiry date, tapi terjadi juga di dunia consumer goods di dunia consumer electronics. Di kita nggak mau melakukan suatu inventory yang berlebihan untuk finished good. Kenapa? Karena potensi terjadinya damage pada karton akibat humidity mengakibatkan bisa timbulnya korosif di dalam produk yang kita buat. Dan juga pada saat kita melakukan meminta supply contoh untuk steel dan pembuatan kabinet, kita juga meminta supply untuk mengirimkannya seminggu 2-3 kali. Sehingga pemakaian secara FIFO itu bisa terjalin, dan itu yang menyebabkan kualitas bisa terjaga dan steel tidak mengalami oksidasi. Terus motion waste. Nah, ini adalah pergerakan orang yang berakibat timbulnya motion yang terjadi. Ini korelasi dengan man-hour productivity. Bagaimana supaya orang bisa bekerja dengan secara efektif? Contoh misalnya di assembling line, maka spare part yang dibutuhkan di dalam mereka melakukan assembling itu semakin dekat dengan operator, itu akan sangat membantu untuk menekan motion waste itu sendiri. Terus kemudian yang ketujuh, ini adalah yang sangat penting sekali, non-engaged employee. Ya, jadi banyak perusahaan yang merasakan bahwa dengan adanya serikat pekerja, notabene seringkali serikat pekerja ini mengganggu operasional perusahaan. Jadi sebenarnya dari pengalaman saya, kalau kita bisa memanage serikat pekerja itu dengan baik dan juga melibatkan mereka di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, maka dengan sendirinya employee merasa terengage, sehingga pekerja merasa terengage, dan juga perhatian yang kita berikan untuk meningkatkan kinerja mereka, itu juga meningkatkan engagement dari employee itu sendiri. Nah, ini ada gambaran dari inventory high problem. Jadi kalau kita lihat inventory-nya sangat besar sekali. Apa sih yang menyebabkannya adalah poor scheduling, terus kemudian quality problems, imbalance line, lack of housekeeping, dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian kita masuk ke dalam first pass jet. Nah, ini adalah satu penggambaran bahwa satu metode produksi yang benar adalah bagaimana kita tuh mengajarkan kepada setiap orang jangan sekali-kali mengizinkan terjadinya rework. Semakin timbulnya rework atau yang dikatakan when scrap parts are created or unit that require rework, there is a waste generated in the several forms. Nah, banyak perusahaan yang menganggap bahwa ya nggak apa-apa kalau timbulnya rework, karena rework ini masih bisa dipergunakan untuk kepentingan produksi lainnya. Misalnya produksi dari level BS atau WIS dipakai 10 atau 15%. Sama untuk dunia injection atau dunia makanan masih diizinkan seperti itu, bahkan untuk di vacuum forming diizinkan seperti itu. Dan kalau kita mengizinkan mereka melakukan rework, ini konsekuensinya adalah cost akan meningkat. Dari mana cost meningkat? Barang yang rework ini sudah menyerap ke satu raw material, kedua direct labor, ketiga adalah overhead itu sendiri. Terus kemudian kalau kita udah mencapai satu standar untuk memberikan satu first party yang tinggi, maka customer kita juga akan happy dengan quality yang kita deliver. Terus kemudian yang kedua adalah kita juga bisa memberikan delivery time yang bagus, dan yang poin ketiga adalah bagaimana kita menurunkan cost yang tidak diperlukan. Ini banyak sekali pengalaman saya pada saat kita membuat produk bekas lemari es. Nah, assembling semuanya berjalan dengan baik, tapi pada saat finishing terjadi masalah atau terjadi penyok, dented karena berbenturan, maka ongkos rework itu sendiri sangat mahal sekali. Terus kemudian manual productivity adalah kita pertama-tama harus melakukan prosesnya itu sendiri, define. Terus kemudian kita juga harus menentukan
measurement-nya, dan pada saat kita menentukan measurement, kita menentukan prosesnya, kita sebagai pimpinan atau orang yang bertanggung jawab dalam hal ini harus selalu melakukan observasi. Observasi ini bisa kita melihat langsung atau kita menaruh kamera. Pada saat itu kita memakai kamera yang recorder untuk merekam pergerakan manusia di dalam melakukan kegiatan baik sub-assembling maupun assembling itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga, kita akan melihat critical problem apa sih yang terjadi untuk kita lakukan perubahan. Misalnya critical problemnya adalah, wah, mereka ternyata dalam menjalankan proses ini masih satu menunggu. Kedua, kurang terampilnya orang di dalam melakukan proses. Ketiga, tidak tersedianya bahan ataupun dari call center yang sebelumnya untuk dikerjakan di call center tersebut. Keempat, setelah kita melakukan berbagai macam dari 1 sampai 3, lakukan testing terlebih dahulu sebelum kita secara masif untuk dijalankan di dalam kegiatan operasional kita sendiri. Dan itu yang kita namakan dan kita masukkan sebagai standar. Terus kemudian melakukan PDCA serta root cause analysis untuk mencapai continuous improvement. Nah, di sini energy cost reduction kita bicara adalah bagaimana kita menseleksi energi alternatif yang dapat mensupport kegiatan manufacturing, terutama dalam menghasilkan temperatur yang dibutuhkan dan juga energi output yang dibutuhkan. Apakah masih sesuai dengan standar atau tidak? Ini yang kedua, harus selalu dicek antara actual usage dengan standard usage. Problem ini bisa timbul jikalau boiler kita menghadapi masalah atau burner yang kita pakai ini juga menghadapi kendala, sehingga energi yang dihasilkan ini menjadi energi yang boros. Yang pertama adalah kita bagaimana menseleksi energi baik dari LNG, CNG, maupun batu bara atau cangkangnya sawit. Terus kemudian yang ketiga adalah select the alternative for energy yang dapat mengurangi biaya dan mensupport plan dan operational activity. Nah, keempat adalah consider risk factor. Jadi harus pertimbangkan faktor risk yang terjadi. Contoh misalnya, semakin banyak kita menggunakan energi batu bara, terutama yang low kalori, maka energi yang untuk menghasilkan sesuai dengan temperatur yang kita kendaki itu akan mengakibatkan pemakaian konsumsi batu bara menjadi lebih tinggi. Kedua adalah timbulnya potensi korosif pada boiler yang mengakibatkan inefisiensi dalam pemakaian energi tersebut. Untuk quality improvement, kita di sini men-set adalah standar dari proses itu sendiri adalah good manufacturing process, hygiene 5S, kemudian safety, acceptance quality level untuk mengontrol kedatangan material, terus kemudian QA control di WIP, finish good maupun parameter control. Standardize the process through ISO 9001, 14001, dan SOP maupun working instruction. Nah, dalam proses perbaikan yang kita lakukan adalah kita harus mendefine proses itu sendiri, terus kemudian mendefinisikan apa masalah yang terjadi, dan mendefinisikan adalah pengukurannya seperti apa. Terus langkah berikutnya adalah kita melakukan analisa dengan mencari akar masalah dengan pendekatan 5Y dan fishbowl method, yaitu man, mesin, material, method, and environment, beserta dengan 5W 2H. Ini secara umum banyak diterapkan di industri manufacturing. Terus kemudian adalah improve and control. Sudah kita mencapai solusi, kita lakukan pendekatan dengan PDCA. PDCA sudah tercapai, maka hasil pencapaian yang baru itu dimasukkan sebagai standar yang baru untuk dilakukan perbaikan berikutnya secara terus-menerus. Nah, root cause analysis ini terdiri dari 5Y dan fishbowl method. Nah, kita masuk ke dalam brand equity development. Kita tentunya tahu bahwa yang tadi seperti digambarkan transformation trajectory, bahwa perusahaan nggak hanya bergerak atau bertumpu pada cost reduction aja,
tapi bagaimana mengembangkan merek itu sendiri. Nanti saya akan share mengenai apa yang kita lakukan dalam hal ini. Nah, di sini kita mengambil brand equity model, yaitu customer based brand equity. Kita lihat yang pertama adalah salience. Salience ini menggambarkan identitasnya satu merek. Identitas merek itu apa sih yang kita mau bangun? Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus kita cermati, bahwa di dalam membangun identitasnya kita tidak hanya bertumpu pada awareness yang akan kita bangun. Kalau awareness yang kita bangun tanpa suatu unique selling proposition yang baik, maka awareness itu nggak akan bisa menjadi satu hal yang membentuk brand perception secara baik. Nah, ini korelasinya kemana? Korelasinya adalah kepada marketing strategi itu sendiri. Kita harus melihat segmen mana yang akan kita tuju, target mana yang akan kita tuju, baik psychographic, demografik, dan lain sebagainya. Dan kemudian positioningnya yang harus kita capai itu seperti apa. Nah, positioning yang kita capai, kita bisa menyampaikannya dalam bentuk point of difference atau point of parity. Terus yang poin berikutnya, sesudah awareness dibangun, identity dibangun, kemudian kita beranjak kepada performance ya. Performance ini dan imagery. Performance terdiri dari apa sih yang menjadi kebutuhan utama dari konsumen, yaitu primary needs. Kita tahu bahwa primary needs ini sangat penting sekali, dan sangat surprise pada saat saya menangani untuk home appliance. Kalau kita mendengar dari sales, mereka sering menyatakan bahwa harga menjadi poin yang paling penting. Ya, saat itu Sanyo merupakan jago dalam hal harga. Harga Sanyo paling murah di antara merek-merek Jepang lainnya. Nah, ternyata dalam riset yang kita lakukan, maupun lembaga riset lainnya, baik UNA Study maupun etnografik, kita menemukan konsumen itu primary needs-nya adalah advanced technology. Jadi semakin kita memberikan sesuatu persepsi bahwa kita mempunyai teknologi yang lebih, mereka tuh lebih mau beli barang kita. Karena kenapa? Karena mereka tuh punya mindset, kalau mereka membeli kulkas, mereka tuh harus pakai kulkas itu selama 10-15 tahun. Nah, itu adalah primary needs daripada konsumen itu sendiri. Dan awalnya juga saat kompetitor mulai menjual big freezer, kita berpikirnya adalah, wah, ternyata orang Indonesia spending mereka untuk belanja adalah seminggu sekali. Sehingga untuk single door mereka membutuhkan freezer yang besar. Ya, kenyataannya pada saat kita lakukan etnografi, kita kunjungan ke konsumen, langsung ya kita datang ke rumahnya, perilakunya mereka tuh berbeda dengan apa yang kita persepsikan. Jadi perilaku mereka adalah mereka butuh freezer yang besar untuk mereka bikin es bambu, es batu, supaya mereka bisa membayar cicilan kulkas itu sendiri. Terus kemudian karakteristik dari feature. Nah, ini ada hubungan dengan primary needs. Ya. Jadi karakteristik dari feature ini sendiri sangat penting, baik dalam consumer goods maupun consumer elektronik maupun industri yang lainnya. Yang ketiga adalah product reliability. Sampai sejauh mana produk ini bisa memberikan suatu reliability kepada konsumen yang membeli satu produk itu sendiri. Terus yang keempat adalah product durability dan serviceability. Nah, ini saya sedikit mau menyampaikan, pada saat Samsung memulai bisnis di Indonesia, mereka nomor satu untuk industri tintap, jadi mesin cuci yang 2 tabung. Kemudian Samsung merasakan bahwa, dan semua merek merasakan bahwa industri untuk mesin cuci 2 tabung ini adalah industri yang low margin. Marginnya sangat tipis sekali, dan Samsung mulai bergerak ke arah ke big refrigerator, masuk ke dalam dunia side by side, dan juga masuk kemudian untuk mesin cuci yang front loading. Nah, apa sih yang dijual oleh Samsung saat itu? Samsung secara competitive advantage the country
orang bisa menerima price elastisitas bahwa Japanese brand 10% more higher than Korean brand. Tapi apa yang dibangun oleh Samsung saat itu? Mereka menawarkan bukan hanya produk durability, tapi serviceability-nya mereka. Yaitu mereka membangun bahwa kalau ada company atau konsumen komplain kepada after sales service Samsung, maka Samsung dalam waktu 1 kali 24 jam akan mendatangi rumah konsumen tersebut, dan jika perbaikan mereka lakukan harus ditarik, maka Samsung menggantikan konsumen punya barang dengan barang dari Samsung itu sendiri. Tentunya bukan barang yang baru, barang yang hasil dentit tapi dipakai sementara oleh konsumen. Terus kemudian adalah kelima, service effectiveness, efisiensi, dan empathy. Nah, ini yang saya melihat sekali banyak yang dilakukan oleh Korean brand pada saat itu, baik LG maupun Samsung. Bahkan boleh saya katakan dari sisi ini mereka tuh lebih unggul dibandingkan dengan Japanese brand. Nah, yang keenam adalah style and design. Awalnya teknologi Samsung baik LG banyak mengalami recall, terutama LG ya. Recall karena kompresor maupun yang lainnya. Tapi dalam perkembangannya, sampai satu saat saya bisa mengunjungi satu pabrik painting untuk steel di door material, dan saat itu saya diizinkan masuk ke perusahaan Samsung yang joint venture dengan perusahaan US. Dari situ saya melihat bahwa mereka itu sangat inovatif sekali. Jadi ada yang dinamakan stainless steel look. Kelihatannya seperti stainless steel, tapi bahannya bukan stainless steel. Mereka memakai bahan metalon dan harganya pun harga yang jauh lebih murah dibandingkan perusahaan seperti Whirlpool yang memakai benar-benar bahan stainless steel. Terus style dan desain ini, pendekatan ini yang dilakukan oleh Samsung, sehingga mereka juga melakukan desain yang lebih advance. Nah, kalau sekarang ini kita bisa melihat bahwa merek-merek mobil dari China melakukan pendekatan untuk style dan desain, dan ternyata banyak sekali produk desainer mobil yang terkenal pindah ke China saat ini, terutama yang banyak ke BYD maupun merek-merek lainnya. Terus kemudian yang ketujuh adalah price. Kalau perusahaan Jepang, salah satu yang terkenal untuk desain adalah dari Sony maupun dari Mitsubishi itu sendiri. Sampai satu titik, Toshiba juga mulai berubah. Mereka awalnya hanya berfokus pada bagaimana menghasilkan produk yang high durability, jadi produk yang mempunyai desain yang bisa diterima oleh konsumen. Dan saat itu mereka terjadi pergantian level pimpinan di Jepang, dan mereka mengizinkan pertama di Thailand. Mereka melakukan lomba desain untuk mahasiswa dari produk designer, dan ada salah satu orang yang memenangi, dan itu dipakai oleh Toshiba dan mereknya adalah Toshiba Curve. Nah, saat itu Toshiba bisa gain the market share melampaui Mitsubishi di Thailand. Nah, hal ini yang kita ikuti di Indonesia, dan kita juga memakai produk desain dari Indonesia, dan merek salah satu ini adalah Toshiba Jazz, Casio Jazz, mendapatkan penghargaan sebagai produk desain yang terbaik. Proses yang kedua adalah imagery. Nah, di imagery ini kita melihat bahwa bagaimana konsumen bisa memenuhi psychological level dari konsumen itu, dari apa yang dirasakan oleh konsumen. Merek memenuhi kebutuhan mereka secara langsung, terus kemudian yang terwujud dari pengalaman konsumen terhadap produk sendiri secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan target market, sehingga imagery ini yang menghasilkan suatu word of mouth. Nah, experience yang dapatkan dari performance produk ini memberikan suatu image yang sangat baik sekali, sehingga boleh dikatakan performance plus imagery ini membawa dampak kepada brand personality, yaitu meaning what are you. Bagaimana kita membangun brand personality, apakah
personality yang kita bangun, sebagai contoh dalam bentuk orang, apakah orang yang elegan atau orang yang smart atau orang yang seperti apa. Terus kemudian berikutnya adalah di level judgment. Nah, di sini judgment, konsumen mulai melakukan penilaian terhadap performance yang tadi disampaikan maupun yang menjadi yang disampaikan oleh company itu sendiri. Nah, judgment ini sendiri terdiri dari 5 poin, yaitu quality. Ya, quality yang mereka memang merasakan bahwa secara actual quality yang dihasilkan itu sangat baik sekali, maupun perceived quality yang timbul dari komunikasi yang disampaikan kepada konsumen. Kemudian credibility. Credibility ini adalah berupa trustworthiness maupun likability. Nah, credibility ini adalah merupakan apa yang dijanjikan oleh perusahaan dalam merek ini, memegang merek, itu mereka bisa menepatinya. Terus yang kemudian ketiga adalah consideration. Customer akan menilai sampai sejauh mana relevannya produknya kita terhadap kebutuhan unik yang mereka lakukan. Terus kemudian identifikasi mengenai spesifik consumer, kebutuhan konsumen ini sendiri. Hal yang menarik yang saya sampaikan di sini adalah consideration berkaitan dengan bagaimana relevansinya merek kita yang akan kita deliver kepada konsumen. Dalam bukunya David Eckers tentang brand relevance, itu disampaikan bahwa Asahi yang meluncurkan dry beer dengan pendekatan low kalori, dan mereka melakukan secara masif, dan saat itu memang kebutuhan orang di Jepang bagaimana mereka bisa minum bir tanpa ada fat belly. Dan Asahi bisa mendeliver produk itu dengan low kalori yang dinamakan Asahi Dry. Nah, Asahi Dry Beer ini yang baru diluncurkan dalam waktu nggak terlalu lama bisa mengambil pangsa pasar dari Kirin yang saat itu merupakan market leader. Terus poin keempat adalah superiority. Ya. Jadi sini kita melihat superioritas apa yang dihasilkan merek kita dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Terus brand feelings ini merupakan emosional atau reaksi dari konsumen terhadap merek kita sendiri. Terus kemudian brand feeling ini sendiri juga sangat berhubungan secara sosial dengan merek ini sendiri. Dan ada satu research yang dilakukan mengenai corona. Itu mereka melakukan campaign di US yang memberikan suatu feeling atau suatu persepsi kepada konsumen bahwa corona ini menampilkan suatu keadaan yang suasana pantai yang penuh dengan matahari dan penuh dengan ketenangan, dan campaign mereka ini sangat berhasil sekali sehingga saat itu Corona bisa mengambil posisi Heineken sebagai bir import terbesar di US. Terus resonan ini berhubungan dengan relationship kita dengan konsumen. Nah, ini sangat penting sekali. Hal ini harus terwujud dalam bentuk apa sih yang harus kita lakukan dalam marketing activity-nya kita, dalam 4P-nya kita, baik communication, terus kemudian baik di community, kemudian baik price discounted, atau hal-hal apapun juga yang membuat konsumen merasa engage terhadap brandnya kita. Pada saat konsumen merasa engage dengan brandnya kita, maka konsumen akan selalu akan selalu menempatkan merek kita di benaknya mereka. Dan ini menjadikan merek kita sebagai top of mind. Nah, ini berkaitan dengan CBBA. Nah, ini yang saat ini saya melihat bahwa banyak sekali company-company yang mereka yang katakan company yang mereka sudah menduduki posisi market share yang tinggi, namun mereka lupa melakukan kegiatan branding sehingga pada saat kompetitor yang masuk dan kompetitor itu belum teruji, mereka mengalami satu handicap, yaitu masuk ke dalam perangkap perang harga itu sendiri. Sebenarnya
kalau judgement-nya baik, imagery-nya baik, merek-merek yang sudah lama itu bisa dimasukkan ke dalam sesuatu yang dinamakan brand heritage. Seperti campaign yang dilakukan oleh Chevrolet. Chevrolet bagaimana mereka menampilkan bahwa brandnya mereka adalah merupakan heritage daripada orang-orang US dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Nah, ini poin yang berikutnya adalah, Pak Willy, ya mohon silakan Pak. maaf, waktunya ini sudah tinggal sudah habis kayaknya nih untuk sesi sharingnya. Mungkin Atau bisa, saya sebentar lagi, sedikit lagi ya Pak. silakan diselesaikan ya. Saya cepetan aja ya. Ya, Oke. silakan. Nah, di management system ini adalah value chain optimization, kemudian demand planning, sales forecast, and marketing activity. Ini sangat penting sekali bagaimana demand planning ini disusun berdasarkan sales forecast yang disertai dengan activity marketing itu sendiri dalam menghasilkan suatu demand. Terus kemudian integrated production and inventory planning. Terus poin berikutnya adalah product planning yang mengutamakan design thinking dan thinking in system. Di model manajemen Jepang nggak sembarangan kita bisa mengajukan launching produk. Itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Dan mereka mempelajarinya juga bukan hanya dari sisi feature atau penampilan, tapi dari sisi raw material cost, dan dari sisi desain, dari sisi penyimpanan, dan lain sebagainya, sampai dengan transportation. Terus kemudian yang keempat adalah supply chain effectiveness, adalah bagaimana mengurangi stock dan memperbaiki modal kerja. Strategic planning approach, strategic planning and execution, saya mengambil dari 8S. Nah, kadang-kadang banyak company yang menerapkan satu strategic planning yang bagus, namun eksekusinya menjadi satu hambatan. Dalam 8S approach ini dikenal ada strategic and purpose. Kemudian salah satu poin yang penting adalah value dari company itu sendiri. Nah, banyak company yang menjalankan company value yang berbeda dengan manajemen style, sehingga mengakibatkan strategi ini nggak bisa dieksekusi dengan benar. Contoh misalnya, company menerapkan relationship sebagai value dalam company-nya sendiri. Tapi manajemen style yang dilakukan itu lebih banyak adalah autokratik. Yang timbul bukan relationship yang terbentuk value-nya itu, tapi yang timbul adalah office politik. Terus kemudian culture development. Nah, saat ini banyak orang udah mulai menyinggung bahwa culture ini harus sesuai dengan strategi. Bahkan Peter Drucker menyatakan bahwa kalau culture nggak sesuai dengan strategi, maka strategi ini akan dimakan atau dapat digagalkan dengan gampang sekali. Nah, ini adalah mengenai bisnis strategi. Kita melihat dan kita tahu bisnis strategi ini ada terdiri dari beberapa hal, yaitu classical strategy, adaptive strategy, visionary strategy, saving strategy, dan renewal strategy. Nah, masing-masing mempunyai pola yang sama-sama berbeda. Klasikal lebih mengedepankan adalah besar, adaptif adalah kecepatan, visionary contoh yang dijalankan oleh Amazon. Shaping industry atau strategi ini diterapkan oleh Apple maupun satu company yang sukses menjalankan launching produk diabetes di China. Dan renewal strategi ini terdiri dari banyak hal, termasuk ambidextrous strategi. Terus kemudian course leadership sama differentiation strategi. Ini kira-kira yang saya sampaikan dalam materi program hari ini. Silakan kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan masukan atau memberikan hal yang lainnya. Waktu kami persilakan dan saya serahkan kepada Pak Seno. Silakan Pak Seno. Oke, terima kasih banyak Pak Willy atas paparannya dan sharingnya. Mungkin ini waktunya kita sesi diskusi ataupun tanya jawab ataupun sharing experience dari peserta. Kami persilahkan pada seluruh peserta yang mau bertanya ataupun mau komen ataupun sharing dan lain sebagainya. Silakan.
Sudah ada penanya di chat sebentar. Silakan dari Bapak Ibu yang sudah hadir. Di chat juga belum ada pertanyaan ya. Mungkin ya, mungkin nih untuk mengingatkan lagi ya. Jadi nanti kita ada sponsor utama kita itu Rida Tour and Travel dan juga Sintesa Herbal Production, apa namanya, Sintesa Herbal Indonesia. Itu akan memberikan giveaway bagi para penanya. Jadi silahkan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh sharing sedikit, Pak? Ya, silakan. Boleh saya tanya? Ya, Oh, silakan. bentar, ada penanya dulu nih, Pak. Dari Pak Selamat malam, Pak Lili. gimana? Edi, Pak. Pak Edi, iya, silakan. Yang dari Pak Edi ya. Ya. Open mic dan kameranya silakan. Pak, saya sebabnya lagi ini ya, Pak, lagi di luar, Pak. Jadi open mic itunya enggak ya, Pak ya. Nanti keganggu sinyalnya lagi jelek. Oh, baik. Silakan, Pak. Suara saya cukup didengar, Pak. Cukup jelas, Pak Edi. Pak, saya pernah dengar itu, Pak, ada yang pernah sharing gitu tentang Kaizen, Pak. Saya tadi mengikuti slide-nya Bapak itu kok mirip sama Kaizen gitu. Tapi judulnya Bapak kan berbeda. Boleh ada tanggapan, Pak? Ya, sebenarnya Kaizen ini adalah satu metode yang kalau orang Jepang menyatakan falsafah mereka adalah go, see, and realize. Jadi pendekatan Kaizen adalah pendekatan yang berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi nggak hanya dari data saja, tapi faktanya apa? Ya, saya pernah mengalami satu kejadian yang mungkin saya mau share di sini. Kita mengalami satu hambatan pada saat kita menjual produk kita di wilayah Sumatera Selatan. Mulai dari Lubuk Linggau sampai dengan Bengkulu, kita mengalami masalah. Nah, awalnya kita juga menduga bahwa masalah itu terjadi, dan pada saat kita melihat di laporan atas service kok market claim-nya tinggi untuk kompresor di bawah warranty. Nah, tentunya pada saat kita menanyakan sama mereka, nggak ada satu jawaban yang konkret. Akhirnya kita melakukan kunjungan ke lapangan, dan kita datang sendiri, lihat, baru kita tahu bahwa ternyata voltage yang di sana itu turunnya sampai ke arah 160 dan 170 volt saat itu. Dan kita langsung kunjungan ke rumah konsumen dan kita minta izin untuk taruh voltage meter, sehingga bisa diukur voltage meter dalam 24 jam. Saat itu Jepang juga nggak menduga bahwa di Indonesia itu ada voltage sampai 160 sampai 170. Dan ternyata waktu kita berkunjung, kita mendapati bahwa kompresor kita berisik pada saat peak hour. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kalau kompresor berisik, mengakibatkan terjadinya lama-lama kompresor akan berhenti kerjanya. Pendinginannya pun, cooling speed-nya akan menurun. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan, terus kita perbaiki, problem masalah kita udah identifikasi, akar masalahnya kita udah tahu, ya kita coba cari vendor yang memang udah disetujui oleh Toshiba pusat. Nah, saat itu kita menemukan ada satu company yang sebelumnya pernah kerjasama dengan Toshiba. Dan kita coba, mereka punya kompresor, dan kompresornya ternyata bisa running dalam voltage yang sangat rendah sekali.
bahkan di level 160, di level 170 volt. Saat itu kita masih tergantung pada Panasonic, which is Panasonic nggak bisa deliver. Dan mindsetnya orang saat itu kalau membeli barang adalah kalau kompresor Panasonic itu adalah jaminan mutu. Tapi saat kita menghadapi kendala, kita baru tahu setelah kita ke lapangan. Nah, sama dengan hal yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita dalam prinsip Kaizen adalah Kanban. Apa yang terjadi di lapangan, terus kemudian kita cari akar masalahnya, terus kemudian kita mencari solusi apa yang kita bisa deliver kepada konsumen untuk memperbaiki produknya kita. Apakah menjawab, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Edi dan atas pertanyaannya. Kita lanjutkan, ada pertanyaan di chat Pak Willy dari Pak Agus Anwar. Pertanyaannya itu, kalau perusahaan kita tidak memiliki budget yang besar untuk brand building, apakah masih ada cara atau peluang untuk survive dalam kondisi bisnis saat ini? Nah, mungkin silakan ditanggapi, Pak. Ya, saya mau segera sharing dengan apa yang saya alami. Saya alami waktu saya diminta untuk pegang Toshiba Home Appliance saat saya waktu itu keluar dari OT nggak lama. Saya mendapati bahwa kompetisi saat itu dengan Sanyo itu sangat berat sekali. Sanyo sangat mengandalkan pricing, dan pricing mereka itu murah. Bahkan kita beli produknya, terus kemudian kita lakukan pengecekan, semua materialnya menurut hitungannya kita tuh nggak masuk akal. Terus Sanyo melakukan hal itu terus menerus, sampai akhirnya kita dengan Jepangnya sepakat bahwa kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan Sanyo. Dari sisi margin, kalau Bapak Ibu perlu ketahui, 85% cost structure untuk raw material di dalam pembuatan satu kulkas itu 80% itu dihitung dari berdasarkan US dollar. Jadi kalau US dollar naik, kita mulai bingung. Nah, apa sih yang kita lakukan? Kita mencari, coba point of parity-nya kita apa sih yang menjadi sales stock-nya kita untuk SPG-nya kita. Nah, saat itu kita juga ngelihat ya SPG kadang-kadang nggak mengenal kita datang langsung ke Electric City maupun ke Carrefour. Apa sih yang SPG tawarkan atau sales promoter tawarkan kepada pelanggan? Ternyata banyak yang menawarkan kelebihan, terutama Korean brand. Nah, saat itu kita mulai berpikir apa sih yang harus menjadi kelebihannya kita. Kita melihat bahwa dari sisi feature kita punya produk mempunyai desain yang lebih bagus. Kedua, DP lebih banyak, lebih panjang, sehingga daya muatnya menjadi lebih besar. Nah, sisi poin itulah yang menjadi unique selling proposition yang kita tawarkan. Terus kemudian kita memasang running kapasitor yang membuat adanya penghematan energi, walaupun tidak besar. Kalau running kapasitor dijalankan untuk AC atau inverter, itu benefitnya banyak. Tapi kalau untuk kulkas, benefitnya nggak banyak. Tapi hal ini yang menjadi satu sales point yang sangat penting bagi konsumen. Sehingga sales promoter pada saat menjelaskan pada konsumen, dia tahu Toshiba mempunyai perbedaan dengan Sanyo. Singkat cerita, among the Japanese brand, Sanyo merupakan perusahaan yang pertama dijual ke Haier, yang sekarang ganti merek menjadi Aqua. Itu story-nya. Jadi dengan kata lain, yang saya mau deliver di sini adalah kalau kita mengandalkan selalu harga tanpa kita mendidik sales promotor kita, nah kita nggak akan bisa mendeliver komunikasi tentang perbedaannya kita atau superiority kita dibandingkan dengan merek yang lain. Tentunya
brand building ini nggak mesti sepenuhnya harus kepada salesman, kepada TV maupun yang lainnya. Terutama kalau kita bicara di dunia alkohol. Alkohol di Indonesia itu nggak boleh, radio nggak boleh, TV nggak boleh. Billboard itu hanya boleh di Bali, di Manado. Yang lain boleh billboard, tapi nggak boleh ada gambar produknya. Apa sih yang kita lakukan pada saat pandemi sehingga kita punya usaha tetap growth? Saat itu industri mengalami penurunan 5%, ada yang 37,5%. Kita membangun customer relationship dengan pihak toko. Jadi pihak outlet yang mengalami masalah, kita bantu. Outlet yang mengalami masalah, kita bantu. Sehingga singkat cerita, di saat itu mereka mempunyai rasa belief, merasa bahwa kita pihak sebagai produsen yang reliable saat mereka mengalami kesulitan. Itu Pak yang saya mau sharing, Pak. Oke. Apakah menjawab, Pak? Dari Pak Agus apakah cukup menjawab atau masih ada yang belum clear atau mau ditanyakan ulang, diperdalam lagi Pak Agus? Sepertinya cukup ya. Oke, berikutnya Pak Willy, kita ada penanya lagi dari chat ini. Oh, udah cukup ya, udah direspon di chat. Pertanyaan dari Pak Hardi, beliau menanyakan bagaimana Pak kalau value sama kenyataannya berbeda. Apa yang harus dilakukan sebagai karyawan? Ya, sebenarnya ini menjadi satu hal yang agak sulit untuk menjawabnya dilakukan sebagai karyawan. Tapi kalau kita lihat dalam bukunya Jim Collins, Be to Less, value ini menjadi satu hal yang penting untuk mewujudkan satu vision dari company itu sendiri. Nah, kalau value ini nggak dijalankan sesuai apa yang dijabarkan, maka sebenarnya yang rugi siapa sih? Yang rugi adalah company. Kita bisa melihat adalah contoh kasus Enron. Ya, kasus Enron menyatakan bahwa value yang mereka bikin dengan kenyataan yang dijalankan oleh Enron itu membuat perusahaannya menjadi bankrupt. Nah, saat itu Enron menggaungkan bahwa mereka adalah perusahaan mining yang bisa dipercaya. Tapi prakteknya yang mereka lakukan pada saat mereka mendapatkan satu deposit terhadap mineral yang mereka harus tambang, ternyata sampling deposit itu udah direkayasa sedemikian rupa pada saat pengecekan di lab, maka yang didapatkan adalah kandungan deposit yang dimiliki oleh Enron itu adalah mempunyai kandungan yang sangat banyak. Sehingga valuation terhadap Enron itu sendiri sangat tinggi saat itu. Dan apa yang kita tahu, ternyata Enron mengalami masalah setelah dilakukan investigasi. Dan akibatnya Enron bangkrut. Jawaban yang sama saya bisa memberikan kenapa sih Toshiba sampai saat ini mengalami delisting dari bursa efek Jepang. Salah satu adalah karena masalah mereka lakukan investment untuk nuklir power plant, ternyata terjadi gempa di Fukushima. Yang kedua, mereka melakukan praktek yang tidak terpuji, yaitu window dressing beberapa tahun, dan akhirnya dilakukan pengauditan secara investigatif oleh bursa efek Jepang dan mengakibatkan Toshiba harus membagi divisinya, dan karena kepentingan Toshiba sangat besar sekali untuk industri pertahanan di Jepang, maka yang take over sekarang adalah konsorsium dari perusahaan Jepang dan Toshiba delisting dari bursa. Nah, itu akibat dari value-nya, Pak.
Oke, sudah cukup menjawab ya. Thank you dari Pak Ardi. Oke, lanjut ada penanya berikutnya, Pak Willy, dari Pak Kuswandi. Dalam 6 big losses yang tadi Bapak jelaskan adalah cleaning time. Saat ini kita sudah mempunyai standar cleaning time. Berdasarkan planning produksi, ada beberapa varian yang akan dijalankan di line produksi. Pertanyaannya adalah, apakah ada standar berapa prosentase production running versus cleaning time sehingga cleaning time tidak menjadi losses? Silakan Pak. Ini kembali lagi tergantung proses produksinya. Kalau proses produksinya misalnya untuk pembuatan obat nyamuk ya, katakanlah seperti Baygon yang prosesnya sistem batch. Mereka nggak mengenal cleaning time yang diperlukan. Nah, tapi kalau produksi yang sifatnya masif, seperti yang di confectionery maupun yang di beverage, maka pre-planning untuk satu produk itu produksi tertentu untuk satu produk itu harus membutuhkan kurang lebih sekitar 3-4 hari untuk satu item itu sendiri tanpa mengubahnya. Dan ini berhubungan dengan product planning. Semakin product planning yang kita ngawur, semakin losses yang ada membuat ini nggak tercapai. Jadi banyak pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah kalau saya mengembangkan produk, berarti saya meningkatkan market share kita. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Tapi kalau kita mengembangkan produknya dengan melalui deep thinking, itu atau slow thinking seperti yang dikatakan oleh Daniel Kahneman, maka product planning kita rencanakan itu benar-benar satu product planning yang bisa bermanfaat bagi perusahaan, yaitu launching produk secara teratur, bukan bulan ini launching produk, 3 bulan lagi launching produk lainnya, 3 bulan lagi launching produk lainnya. Nah, ini yang berhubungan dengan yang tadi pendekatan dengan 8S. Pada saat kita melakukan produk planning yang ngawur, maka resources yang dipakai oleh perusahaan itu pun semakin banyak. Dan konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya membuat kegiatan operasionalnya kita menjadi tidak efektif. Jadi sampai saat ini belum ada satu standar yang mengukur mengenai hal itu. Oke, yang mengenai ini saya bisa memberikan jawaban ya. Di Indonesia saat itu yang market leader bukan Sony ya. Saat itu adalah Toshiba waktu TV tabung. Toshiba mengembangkan yang namanya TV Toshiba Bomba. Kenapa mereka mengeluarkan TV Bomba? Orang Indonesia itu punya kebiasaan kalau nonton TV maunya dengar suaranya yang kencang. Dan itu dari survei menyatakan seperti itu, dari research. Sehingga Toshiba sangat sukses. Dan bahkan untuk market Indonesia sendiri, orang pedagang bersedia untuk kasih deposit untuk dapetin merek Bomba. Kemudian setelah TV tabung, Jepang ini mengembangkan ke TV plasma. TV plasma ini kualitasnya bagus nggak? Sangat bagus sekali. Tapi LG dan Samsung mereka mengembangkan di pasar LCD dan mereka secara masif dengan Taiwan membangun panel LCD sehingga pada saat mereka launching dengan model yang tipe baru membuat TV tabung menjadi tidak relevan lagi. Karena apa? Karena TV-nya lebih murah dan juga kualitas gambarnya nggak kalah dengan TV tabung. Sedangkan dibandingkan dengan pengembangan yang dilakukan oleh merek Jepang yaitu plasma, harganya terlalu jauh. Apakah menjawab, Pak? Sekarang ini pun Sony sudah nggak sendiri melakukan produksi untuk TV. Mereka melakukan OEM dan kalau kita menjumpai TV Sony
banyak ada di pasaran itu menjadi satu branding buat mereka sendiri. Dan bisnisnya Sony itu sudah mengarah kepada bisnis entertainment. Udah bukan konsentrasi di consumer elektronik. Oke, sepertinya sudah dibalas, Pak. Sudah menjawab. Dan ada pertanyaan berikutnya dari Pak Dito mungkin, Pak Willy. Pak Ini Dito, saya sorry, ini saya nggak agak kurang sorry sebentar ya Pak. pertanyaan berikutnya dari Pak Dito Prabowo, Pak. Untuk manufaktur seperti 5S, Kaizen, Six Big Losses membutuhkan orang atau manpower yang bisa melihat blind spot atau room for improvement. Menurut Bapak, apakah perusahaan menginvestasikan manpower dahulu atau fokus ke continuous improvement dan melihat blind spot di luar operation? Atau menaikkan utilisasi dahulu dengan demand yang besar sehingga biaya produksi turun dan akhirnya ada alokasi tim improvement. Yang mana dulu nih Pak? Harusnya dijalankan secara paralel. Jadi nggak bisa kita mengenjot satu produksi sehingga mencapai market share yang tinggi, dan konsekuensi kita punya waste tinggi, terus kemudian kita punya quality nggak standar. Ini harus bersamaan. Pengalaman saya menunjukkan bahwa contoh misalnya kita mau launching satu produk baru. Kebiasaannya adalah prototipe dijalankan terlebih dahulu. Prototipe ini sampai benar-benar mencapai hasil yang diinginkan, sampai mencapai baru diproduksi secara masif. Dalam prototipe yang dibuat atau yang dinamakan pre-operational testing, ini semuanya benar-benar terlibat untuk mencapai quality standard yang diharapkan oleh perusahaan maupun efisiensi yang diharapkan oleh perusahaan. Makanya kembali lagi di sini, pada saat kita melakukan suatu product planning, kita melakukan suatu product design, kita itu harus benar-benar memikirkannya seperti model seorang desainer, cara berpikir kita. Jangan kita melaunching satu produk, tapi salesman mengalami kesulitan, logistik mengalami kesulitan, dan juga pada saat proses operasional mengalami kesulitan. Singkat cerita, pada saat kita mengadakan pembelian mesin, tentunya kita harus berani mengirimkan orang untuk training ke prinsipal itu sendiri. Itu dari pengalaman yang saya lakukan seperti itu. Tahun 1994, kita mungkin Pak Agus Effendi tahu, kita membeli satu mesin yang very automatic untuk pembuatan candy. Dan mesin itu dari Jerman. Apa sih yang kita lakukan pada saat kita sebelum kita lakukan commissioning atau installation, kita mengirim orang untuk belajar ke pabrik mesin itu sendiri selama 3 bulan di Viersen, dekat Mönchengladbach. Nah, mereka 3 bulan belajar di sana, dan sebelum mesin datang, mereka beserta dengan teknisi dari Jerman, train orangnya kita, sampai produksi yang dihasilkan dan efisiensi yang dihasilkan itu sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan. Itu Pak jawabannya, Pak. Oke, baik. Apakah sudah cukup menjawab? Pak Dito, baik. Oke, sudah terjawab Pak Willy. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah tepat di jam 9 dan mungkin udah di akhir sesi kita. Sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin dari Pak Willy ada berapa summary ataupun poin yang mau disampaikan sekaligus sebagai kesimpulan penutup dari sesi ini. Silakan Pak Willy. Ya, jadi dalam keadaan yang kita hadapi kondisi saat ini, pola pikir yang kita harus terapkan itu bukan yang sifatnya parsial, tapi pola pikir yang kita terapkan adalah bukan yang hanya
seperti yang di transformation trajectories tersebut, itu kalau kita pelajari lebih mendalam lagi, kita akan mendapati bahwa ternyata dalam renewal strategy ini sendiri, itu banyak sekali pendekatan yang dilakukan. Ambidextrity, yaitu bagaimana mengeksploitasi bisnis yang ada sekarang dan juga mengeksplorasi kemungkinan potensi bisnis yang lainnya. Terus kemudian yang kedua adalah portfolio shifter, yaitu bagaimana memisahkan portfolio untuk ke dalam satu sinergi yang lebih baik. Terus kemudian yang ketiga adalah industry seeker, sama seperti yang dilakukan oleh Amazon. Mereka sekarang ini udah banyak invest kemana-mana, bahkan invest ke cold storage dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang untuk menunjang agar kontinuitas dari perusahaan itu bisa berkembang. Tentunya integrasi yang kita harus lakukan ini juga mencakup bukan hanya dari sisi manufacturing aja, tapi dari sisi marketing dan dari sisi strategi yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga ujung-ujungnya itu akan membawa dampak kepada kinerja dari perusahaan itu sendiri. Tanpa budaya yang tepat dan tanpa ada keinginan dari perusahaan untuk mengikuti budaya yang berkembang, tidak akan mungkin perusahaan bisa melakukan atau memenangkan kompetisi yang dihadapi oleh pasar. Jadi kalau dulu mungkin di zamannya saya, budaya otokrasi adalah budaya yang sangat kental sekali, tapi menurut dari studinya Harvard yang terbaru, mereka menggambarkan bahwa budaya otoriter itu menduduki ranking yang paling bawah. Yang pertama adalah budaya hasil, yang kedua adalah budaya peduli. Ya, jadi kalau kita baca juga mengenai Netflix, kenapa mereka bilang bahwa no rules, ya mereka tetap mengutamakan hasil, terus kemudian mereka juga mengutamakan kepedulian di antara sesama mereka. Nah, ini menjadi salah satu poin untuk membuat company bisa kompetisi. Dan juga banyak hal yang lainnya, strategi-strategi yang diterapkan yang harus dilakukan seperti itu, terutama mereka yang dalam family business yang saat ini mungkin mengalami kompleksitas bisnis, kompleksitas keluarga yang mengakibatkan perusahaan mereka tidak dapat berkompetisi di peta kompetisi yang ada. Demikian yang saya dapat sampaikan, Pak. Baik, Pak Willy, terima kasih banyak atas pemaparannya. Dan sebelum kita akhirin, boleh open kamera semuanya untuk kita akan coba sesi foto bersama. Oke, dan Mohon maaf ya Pak Seno dan teman-teman yang lainnya kalau ada kekurangan. Pak, ya, di take down dulu Pak Willy, share screen-nya. Ya, sebentar Pak Rio. Pak Seno, itu diputar dulu video giveaway-nya. oh baik. Kita ada pesan sponsor, jadi mohon sambil siap-siap open kamera, kita akan share dulu pesan sponsor dari Sintesa Herba ya. Sebentar. Sudah keluar belum, Pak? Belum, Pak. Bapak belum share screen. Wait. Share screen. Sudah? Sudah masuk, Pak? Ketika tubuhmu sehat, semua lebih indah terasa.
Produk herbal pilihan kita serasa perba Indonesia. You will get healthy, you will be happy. Rasakan hidup yang lebih berarti. Produk herbal bahan-bahan alami, sehat bugar senyum setiap hari. Sehat dan bugar senyum setiap hari. When you get healthy, you will be happy. Yes. Yes. Oke, itu sponsornya, video dari sponsor kita ya. Dan ini juga ada satu lagi dari Rida Tour and Travel. Mungkin nanti akan saya share linknya. Nanti biar Bapak dan Ibu sekalian bisa ngecek juga websitenya seperti apa dan layanan servisnya seperti apa dari Rida Tour and Travel ini. Ada perjalanan nasional, internasional, juga umroh, travel, jalan-jalan, rihlah lah istilahnya itu, silahkan dicek ya. Oke, Pak Haryo, itu mungkin sesi dari seminar utama kita. Jadi sesi utama saya close dulu dan waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Haryo. Silakan Pak. Ya, kita foto bersama dulu aja. Ya. Silakan. Ya. Oke. Mana nih print screen-nya? Ya, baik. 1, 2, 3 ya. Yuk, smile. Ya. Baik, Bapak Ibu, banyak terima kasih atas atensinya untuk malam hari ini. Tak lupa mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Willy. Kasih aplaus dong untuk Pak Willy ya. Oke, jadi mungkin kalau tadi Pak Willy sudah sampaikan CV-nya belum tadi ya? Ya Pak Willy ini pengalaman kerjanya nggak main-main ya, banyak sekali ya. Di antaranya di Orang Tua Group, di Toshiba, dan di mana lagi tuh Pak Willy ya. Jadi apa yang di-sharingkan oleh Pak Willy tadi adalah berdasarkan pengalaman nyata selama Pak Willy berkarir ya, dan Pak Willy ini dalam karirnya tentu saja sampai ke top management level. Jadi apa yang di-sharingkan tadi adalah berdasarkan pengalaman dan memang yang disampaikan adalah integrated strategi, jadi strategi yang terintegrasi. Baik, sekali lagi banyak terima kasih Pak Willy atas sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Suseno yang sudah membawakan acara pada malam hari ini. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu teman-teman yang ingin bergabung, nanti bisa hubungi saya ya di 0857 1122 7575 kalau mau bergabung di grup di mana kita berupaya agar setidaknya seminggu sekali ada acara-acara seperti ini ya. Dan khusus untuk teman-teman yang profesinya fasilitator, ya kita ada grup khusus The Facilitator. Itu untuk teman-teman yang profesinya trainer atau business coach atau consultant atau apapun yang concern di bidang pendidikan ya. Jadi kita ada grupnya namanya The Facilitator. Saat ini membernya sudah lebih dari 150, kita akan tambah terus. Dan tentu saja selain kita kegiatannya berbagi, kita bisa saling berkolaborasi ya. Baik, sampai di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke, sukses untuk kita semua ya. Thank you. Terima kasih semuanya.